Saya ingin menegaskan satu ya, bahwa perjanjian itu ada. Saya ingin menegaskan aja karena itu kami mengundang Abang. Karena saya tahu perjanjian itu ada, Bang Sudirman Mana Said. itu barang? Perjanjian itu harus ada wujud. Taruh di atas meja, saya mari kita lihat sama-sama gitu loh. Ya, saya ingin menegaskan perjanjian itu ada. Sudirman Said bilang perjanjian nggak ada. Perjanjian ada kata Sudirman Said. Nah, pertama, tetapi kalau menang itu dianggap lunas. Dan sekarang itu perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies kali, bukan perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Anies dan Sandi. Kalau itu ada beda kali itu, Bang. Konteks ini kedua kan, kalau yang pertama tadi yang dengan Prabowo itu konteksnya pemilu 2019. Ada di beberapa televisi. Anies mengatakan saya tidak bersedia. Nih, saya jelaskan ini saya dikit. Tidak bersedia, saya ingin di surat menyelesaikan perjanjian itu nggak ada angka tahun 2019. Ini artinya masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, ya. Dan ketika kita berbicara soal masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, kita nggak hanya membicarakan informasi-informasi dari Pak Taslim misalnya, atau dari Bang Andi atau Bang Geis, yang dimana mereka sudah jelas-jelas pro Anies, ya. Di sini ada juga informasi-informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat, yaitu apakah betul perjanjian itu ada atau tidak. Nah, buat masyarakat ini adalah hal penting sebetulnya untuk mengetahui siapa Pak Anies sebetulnya. Apakah Pak Anies adalah seorang yang tepat utang atau enggak? Pak Sandi mengatakan bahwa beliau itu sudah melakukan sholat istiqoroh. Ya, sholat istiqoroh kalau bagi umat Islam ini adalah sholat untuk meminta petunjuk langsung ya. Juga Bang Sandi sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Nah, hasil dari dua ikhtiar tersebut, kemudian Bang Sandi memilih untuk merelakan. Ya, common sense saja. Kalau sudah Bang Sandi mengatakan merelakan, ini artinya utang itu ada. Itu common. Salinan surat pernyataan Anies Baswedan soal utang piutangnya dengan Sandiaga Uno senilai 92 miliar itu beredar di media sosial. Surat itu dibuat Anies saat dirinya maju bersama Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Tim pemenang Anies untuk Pilpres 2024. Sudirman Said tak membantah soal 7 poin pernyataan dalam surat itu. Dia menyebut surat itu sama dengan dokumen yang pernah ia baca sebelumnya. Dari poin-poin yang tertulis sepertinya sama dengan dokumen yang pernah saya lihat, kata Sudirman. Namun begitu, Sudirman mengaku tak risau dengan isi perjanjian utang piutang dalam surat pernyataan yang diteken Anies pada 9 Maret 2017 tersebut. Dia bilang sesuai pernyataan yang tertulis Anies Baswedan, surat itu menyepakati bahwa semua utang Anies ke Sandiaga Uno otomatis akan lunas jika keduanya menang di Pilkada DKI 2017. Berikut 7 poin pernyataan Anies soal utang piutangnya dengan Sandiaga Uno seperti dikutip dari surat yang beredar. Poin pertama, surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 yang lalu dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar. Dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 yang lalu dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar. Poin kedua, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 M dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 yang lalu. Total biaya 60 miliar rupiah, di mana dana pinjaman kedua tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung ke tim kampanye. Poin ketiga, dengan demikian saya mengetahui total jumlah dana pinjaman ke-1 dan kedua, dan dana pinjaman ketiga adalah sebesar 92 M. Poin keempat, saya mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut kepada pihak ketiga. Poin kelima, Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman ke-1 dan pinjaman kedua maupun dana pinjaman ketiga ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye di Pilkada DKI 2017 yang lalu. Karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erwin Aksa
pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan kesepakatan tersebut. Sampai saat ini belum juga tersedia. Poin ke-6, saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman ketiga tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Poin ke-7, dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman pertama, kedua, dan ketiga, serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman ke-1, 2, dan ketiga tersebut. Maka mekanisme penghapusan dana pinjaman ke-1, ke-2, dan ketiga tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.